Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang saya muliakan akhinal kiram, Kiai Haji Ahsanul Taqwim, pimpinan pesantren Al-Azhar yang sangat saya muliakan beserta rombongan dari Surabaya, bapak-bapak anggota Dewan Pengasuh pesantren Al-Azhar Sumeneb, para asatidz dan asatidzat, para wali santri dan adik-adik santri yang aku cintai. Saya bingung juga ini akan menggunakan bahasa apa sekarang ini. Madura campur-campur ya. Karena ini masih berada di bulan Muharram, bulan Asyura, yang merupakan tahun baru Islam. Marilah kita tersenyum di awal tahun agar kita mampu tersenyum sepanjang tahun. Tapi dilarang Anda tersenyum sendirian. Milad sekarang ini tidak lain memperingati kelahiran pesantren, yaitu pesantren Al-Azhar yang sekarang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berumur 26 tahun. Jadi kalau umur 26 tahun itu belum tua betul. Jadi masih ada kesempatan pesantren kita ini untuk berkembang, asalkan kita punya semangat. Semangat pesantren ingin saya sampaikan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada semangat pesantren yang bunyinya al-jiddu yudani kulla amrin syasi' wal jiddu yaftahu kulla babim mughlaq, yang artinya bertabah-tabah, bersungguh-sungguh dengan energik dan vitalitas akan membuat perkara yang jauh menjadi dekat. Dengan tabah, sabar, energik dan vitalitas serta semangat yang tinggi, pintu ilmu yang tergembok rapat bisa didobrak jadi terbuka. Jadi kalau kita punya semangat untuk menjadi orang berilmu, walaupun santrinya sekitar 50 orang, jangan khawatir. Saya mondok di pesantren Lambi Cakti dulu, itu 23 orang. Tapi santri Lambi Cakti itu ada yang menjadi penyair yang keliling dunia. Nah, tak penting itu namanya Zawahul Imran, yang penting dia itu anaknya ibu saya. Sudah, kita tak penting Al-Azhar ini, yang penting bahwa Al-Azhar ini adalah santri-santri spiritual dari Allah Yarham Kiai Haji Bahauddin Mudhari. Beliau ini orang yang punya ilmu laduni. Ilmu laduni yang filosofinya terak tak alkemar, terang tanpa lampu. Jadi Kiai Baha itu bisa menguasai bermacam-macam bahasa. Jangankan Al-Quran, Bible, Injil, beliau ini hafal.
Tetapi beliau adalah orang yang ahli zikir. Kalau bersujud lama sekali. Tanyakan sama putra-putra. Kalau berzikir lama sekali. Mun apa yang ungguk seng pada netek mandi. Siapa sing narem adu anak? Jadi memang kalau ikut ajaran Kiai Baha, ketika kita bersujud itu benar-benar menyatu kepada Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabal amdi ma'a rabbih fahuwa sajid. Paling dekatnya hamba dengan Allah yaitu ketika bersujud. Ketika bersujud. Karena itu Rasulullah menyebutkan ya, Fa'akhirud doa, maka banyak-banyaklah kamu berdoa, bermohon ketika bersujud. Kiai Baha itu sujudnya lama. Kalau tidak percaya tanya sama Kiai Asomna Taklib. Kalau sujud lama sekali. Beda dengan sujudnya teman saya dulu. Itu cepat sekali. Ki awudu itu jangan pakai temor kopean ke dia cepat berwudu, cepat sholat, dan ternyata sengeneng lajangan sebaga itu orang yang wudu dan sholat cepat sekali. Para penabajeng tak enak kah Gusti Allah saya kayak ngae lajeng jangan ya itu bukan Al-Azhar, bukan Al-Azhar. Karena itu tadi saya mendapat dari Kiai Ahsanul Taqwim tentang pentingnya menghidupkan kembali tata krama Madura, mentalitas karakter seperti orang Madura. Orang Madura itu pada zaman dulu dari kota sampai ke desa, sampai eke cungaki, sampai dilantunkan menjadi lagu. Bahkan orang naik tarebung, orang memanjat pohon sian pun menyanyikan lagu itu. Saya masih ingat belajar lagunya. Ingin dengar? Begini bunyinya. Cukup tulus macam berenang melebenting kakir sepote teng sepekus tata kramana mon epanting macam lepate. Orang yang baik tata kramanya, moralitasnya, karakternya kalau dipandang menyejukkan hati. Leka arobana coba, leka tak pate ganteng tapi bagus tata kramana, dia akan lebih terhormat dari orang seganteng ya, alisnya seperti semut beriring, hidungnya mancung, matanya seperti bintang kejora, pipinya seperti pauh dilayang, dagunya seperti lebah bergantung dari gantengnya. Tapi tata kramanya jelek, siapa saya akan cakap, siapa saya hormat. Kadana benseroban, mon ajalan tekse perempuan lagi bekleter, ya. Bekleter itu berdekia kecungan. Ya, ketika saya muda itu mon pada bebinek kulina mosek dulu disindir trakarana lek bekal tembe sakorak kabete tetel pangarana lek bekal mula pas tepak kaparaben ketel. Pas apa saya bingung mon kita. Jadi pendidikan moral, tata krama tidak berubah ya sejak dulu. Hormat kepada orang tua menjadi penting, hormat kepada guru itu menjadi penting.
Jadi adik-adik sekalian, di pesantren Al-Azhar ini akan diutamakan juga soal tata krama. Kanajan bojongnya bagus, dikira bagus, maca Quran bagus, tapi bengal garing tuana cocok? Tak cocok, tak kira tapak resana keluarga pun bengal garing tuana. Sebab tak naring matura. Bunyinya begini, kata pantunnya paparekeun orang Madura itu. Ngakan topak lek kengan labu, aja lupa ngonceng tatangke, nyium tanang apa ben epu, resaro oma sowarke. Betul? Sampai orang-orang di Jawa, di Sumatera dan Kalimantan, Sulawesi itu bertanya kepada saya, itu gimana Pak orang sampai keplok? Itu tata keramanya anak yang hormat pada orang tua. Bahasa Indonesianya gimana Pak? Bahasa Indonesianya saya terjemahkan dalam bentuk yang lain, yang bunyinya buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga. Mencium tangannya ayah dan ibu akan terasa harumnya surga. Jadi kalau anak Al-Azhar berani kepada orang tuanya, dia barangkali bukan santri Al-Azhar yang benar. Cuma jangan diusir ya, jangan diusir. Kalau diusir tambah nakal lebih. Jadi tetap ini tapi hormati kepada orang tua. Sebab orang tua itu mengasuh kita. Ibu umpamanya mengandung kita berapa bulan adik-adik? Berapa bulan? 9. Kemudian kita lahir bisa mandi sendiri. Ibu yang memandikan. Bisa makan sendiri. Ibu yang menyusui. Kita kencing di pangkuan ibu, ibu tidak marah. Kita kencing di pangkuan bapak, bapak tidak marah. Justru kita mengeluarkan kotoran di kasur yang bersih. Ibu tidak jijik memegang kotoran kita, membuangnya dan membersihkannya. Karena saking sayangnya ibu kepada kita. Kalau kita sakit, dibawa ke dokter, harus nginap opname beberapa hari di rumah sakit, obatnya mahal. Bapak tidak punya duit, ibu terpaksa melepas gelangnya atau anting-antingnya dijual untuk membiayai agar anak bisa sehat dan kembali anak itu menjadi anak yang segar bugar. Siapa yang melakukan itu? Ibu kita. Karena itu saya bikin puisi judulnya Ibu. Mau dengar adik-adik? Ya. Saya mau lapor, puisi ini pernah diundang di Festival Internasional di Rotterdam, ya, di negeri Belanda. Saya orang mengatakan Zawawi Imron pergi ke negeri Belanda bersayapkan puisi Ibu. Itu yang ke negeri Belanda bukan Zawawi Imron. Siapa itu Mas? Itu anaknya ibu saya. Sebab kalau Zawawi Imron boleh menulis puisi yang jelek, tapi anaknya ibu saya tidak boleh. Ingin dengar puisi itu? Saya tulis waktu umur 16 tahun di kota kecil Rogo Jampi di Banyuwangi dulu. Saya sebaya anak-anak saya itu tulis puisi judulnya Ibu. Sekarang sudah diterjemahkan ke 16 bahasa di dunia. Itu yang hebat bukan Zawawi Imron, tapi yang hebat ibu saya. Kok bisa membuat anak yang bisa menulis puisi dan bisa keliling dunia, kan gitu. Saya enggak ada apa-apanya, tapi saya ingin cerita, ingin dengar puisi. Jadi puisi ini saya baca di Belanda, di Rotterdam. Jadi sampean enggak perlu pergi ke negeri Belanda, tapi pergi ke Al-Azhar,
bisa mendengar saya baca puisi. Setuju? Tapi sebelum saya baca, termasuk Kiai Hasanul Takwim dan putranya ya Mas Bian, ya. Sebelum saya membaca, berucap dulu kepada Allah. Semua santri, wali santri juga. Ya Allah, saya ini putranya Guste dan pula Kak Minto Patrana itu. Bilang dulu. Sudah bilang, sudah. Pada Allah, sudah. Yuk saya baca. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu ibu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar ukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang yang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Jadi itulah arti ibu bagi seorang santri. Jadi seandainya saya bukan santri, mungkin tidak sedalam itu. Pendalaman saya, cinta saya, rindu saya kepada ibunda. Jadi adik-adik, kalau benar-benar merasa putranya ibu dan suka membaca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, insyaallah kalau sering membaca ditambah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kamu akan dicerdaskan oleh Allah. Tapi hormat kepada orang tua. Sesudah itu hormat kepada orang tua. Jangan lupa yang bikin kamu tahu Allah siapa. Sesudah itu yang mengajar kamu sholat zuhur 4 rakaat siapa? 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 Ya guru lah, nggak usah disebut. Masa hanya guru ngaji yang bisa ngajar sholat? Guru madrasah juga bisa ngajar sholat. Pokoknya guru lah. Yang penting hormat kita kepada guru. Kita tidak tahu apa-apa, guru
ustadz, ustazah, dan kiai yang memberi ilmu kepada kita, membuang semua gelap dalam otak dan kalbu kita, diterangi dengan iman kepada Allah, serta rasa takwa kepada Allah, dan rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Nabi, bacalah sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapuslah sedih dan kesusahan. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikuti Tuhan. Yang terakhir, kalau sudah memang ikut Nabi, akhlaknya seperti Nabi, sholatnya seperti Nabi, baca fatihahnya, fasihnya seperti Rasulullah, puasa laparnya meniru Rasulullah, hausnya meniru Rasulullah, berarti anda santri Al-Azhar memuhammadkan diri. Karena apa yang kamu lakukan adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak repot. Mau minum air harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini. Alhamdulillah. Jadi kalau menjadi santri Al-Azhar itu bersiap untuk memuhammadkan dirimu. Sholatnya seperti Rasulullah, baca Al-Quran seperti Rasulullah, tahiyatulnya kalau coba tahiyatul assalamualaikum, itu bukan seperti Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul? Betul. Apa jeng padana etek mandi matodus Al-Azhar bila mulai rato potek. Ya, itu perlu ya. Benar-benar menghayati, meniru Rasulullah, artinya memuhammadkan diri kita. Hormatnya kepada orang seperti Rasulullah. Rasulullah itu hormat sekali kepada orang adiknya. Bahkan sayang sekali pada anak kecil pun. Diriwayatkan. Atunya tak atungingah. Lebur tak lebur? Tak tahu siap lebur. Jadi kita itu ngingati. Tapi memang lebur ya. Saya pokoknya cerita tentang Rasulullah itu memang menyenangkan. Suatu saat Rasulullah itu kedatangan tamu. Dia duduk-duduk begini, majelis. Kedatangan tamu seorang pemuda dari desa. Dan kelihatannya pada zaman dahulu, kalau orang dari desa bekerja keras kan kelihatan. Rasulullah mengerti bahwa ini pemuda ini datang dari jauh, berkeringat. Mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Rasulullah berdiri, walaupun tamunya pemuda dari desa. Sesudah itu Rasulullah menjabat tangan pemuda itu, dan jabat tangan Rasulullah itu erat sekali sebagai rasa hormat. Takun berak nyeting, tidak, Rasulullah memegang dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Pemuda yang dipegang tangannya oleh Rasulullah dengan erat itu kelihatannya meringis, ya, meringis kesakitan. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu meringis? Kenapa kamu kesakitan? Tangan saya ini Rasul. Diperlihatkan tangannya itu melepuh, luka-luka, merah, luka-luka, ada yang luka. Lah tanganmu kok jadi begini, kenapa? Ya tangan saya baru seminggu belajar mencangkul tanah. Untuk apa tanah itu? Tanah itu saya jual dan uangnya untuk makan
istri dan anak saya. Jadi kamu mencangkul untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Betul ya Rasul. Coba aku lihat tanganmu. Kemudian diperlihatkan. Kemudian tangan itu dicium oleh Rasulullah. Sungguh mulia tanganmu. Dan kemudian menurut riwayat yang lain, tangan itu diangkat oleh Rasulullah. Diangkat oleh Rasulullah. Hei para sahabatku, kalau kamu ingin tahu tangannya ahli surga, tangan pemuda inilah. Jadi tangan yang rajin bekerja. Itu sangat dihormati oleh Rasulullah, ya. Makanya di dalam budaya Madura orang sebejeng ajar, bejeng alako sangat terhormat. Saya tak bejeng ajar, tak bejeng alako terhormat atau tidak? Tidak. Buktinya ini. Ping pilu tak ndak nyampang loronga, ping pilu loronga tombui jengkil. Ping pilu tak ndak ngalak torona, ping pilu torona orang tak bejeng. Tak bejeng ajar, dia galak torona. Aman tua orang dugung, aman tua orang kudu. Tak bejeng ngalako, gun pera asep sak kabere kate mora akan taseka, suruh nyawop tak nyawop. Tanya diri asep sak kabere benar itu. Apa lakona? Ada lakona ira denggadang. Santri Al-Azhar ingin jadi denggadang? Tidak, ya. Karena Rasulullah sangat memuliakan orang yang suka bekerja dan punya etos kerja. Bejeng alakoh. Kalau terlanjur setiman, setilake, kalakuanna pun pera apa? Nasib tak kabar kake morta alako ngampung kamatoka. Mon parlo dak na orang matu dia pona. Nguja tompok dalam benda pada del musyakan. Tapi kalau santri Al-Azhar, sahabat tidak ya. Baju ngalap. Ya, cuma berak ngampongin pona matua. Pona matua na ya rebani hotel. Dimulai sekarang Al-Azhar punya siap. Mas Tatang siap untuk jadi pekerja keras. Iyalah, orang Madura itu kalau lakar abental ombak, asako ingin untuk bekerja berbantal ombak, berselimut angin. Itu Rasulullah senang sekali pada orang yang suka bekerja. Karena itu, adik-adik sekalian, jadi antara dunia dan akhirat jangan dipisahkan. Karena Sayyidina Umar bersabda, "Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu." Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi berbuatlah kamu, berjuanglah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal besok pagi. Timon apa jong pahosong contohnya guru kita Allah yarham Kiai Bahauddin Muthari. Beliau ini kalau sholat lama sekali sholatnya Kiai Baha itu zuhurnya saja bisa 12 menit. Karena dibaca sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok itu kejeng talposnya mana? Tengah Ustadz tolong jaga terutama santri yang sholat sendirian karena ada saya tak jepok. Ya tolong jagalah. Jadi ini meniru Rasulullah itu menjadi sangat penting karena Anda kalau segala perbuatan Anda itu meniru Rasulullah berarti tubuhmu, dirimu itu dimuhammadkan menjadi fotokopi dari Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti Rasulullah tidak mungkin, ya. Tapi tidak foto-fotonya, sholatnya seperti Rasulullah, puasanya seperti Rasulullah, kalau bicara santun seperti Rasulullah, tak gampang berbicara yang kotor, tak mudah berbicara yang menyakiti orang lain. Tuh. Jadi dalam budaya Madura beda seekocak ate sesoklah. Nah, soklah ini sudah nggak ada sekarang. Soklah itu bersama juga artinya bersih, menyer, melok. Jadi sekocak soklah biasanya cemong, ya cemong dengan teng geleng, sesoklah cetak kotor, melok. Jadi mon atena melok. Tapi ATC melok hanya akan didapatkan dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak baca sholawat, banyak baca subhanallah, banyak membaca Al-Quran. Ya itu. Jadi kesenangannya santri itu nyanyi, santri itu banyak bulu bertemu bulu. Bulu bertemu bulu ya. Terusannya saya tidak tahu, hanya dengar. Kalau bulan bisa ngomong, cakna ya. Jadi, tapi kalau santri luar biasa sampai pada kecunga sudah akan nang kale nang kasalat. Saya walaupun temannya Iwan Fals, suara saya Fals. Akan nang nang kasalat. Coba terasa komanya montika lebur asalah salawat cek pakai bener setuju saya tak setuju ya ngacung tangannya mata kudus. Jadi itulah di santren saya atena melok, atena bersih, mohon adikir enak dek guste Allah. Mohon andi ate se bersih, punya hati yang bersih, andi ate se melok, punya hati sesok lah, seujung rambut pun tidak akan punya benci kepada orang lain. Tandanya isalaya orang tak pegel, itu tandanya hatinya bersih. Berlanya lah orang dia antar pabere sama Allah antar sengkok dia segi budi saya salah penuh maaf Rasulullah itu menurut Rasulullah boleh mendengarkan yang sana itu tapi saya dengarkan juga. Lanjut mon andi ate se bersih tandena mon acaca tak nyake tak orang. Jadi kalau ada orang kalau bicara selalu menyakitkan tandanya hatinya tidak dekat dengan Allah. Betul? Sekarang banyak ya orang-orang Jakarta yang ngomong tokoh, bahkan ada tokoh Islam juga. Kalau bicaranya menyakiti orang, pokoknya yang tidak separtai dengan beliau pasti dicaci maki. Itu hatinya tandanya tidak dekat dengan Allah. Jangan ikut orang-orang macam itu. Jadi itu berbahaya sekali. Andi ate sekotor, puji pekul orang. Jadi hati yang bersih seperti Rasulullah. Selalu tersenyum. Jadi hati yang bersih, hati yang berzikir kepada Allah itu menjadi sumber energi positif. Jadi kalau hatinya bersih menurut ajarannya Kiai Bahauddin Maghari, hati yang bersih kalau berzikir kecepatan hatinya itu bisa 16 kuadrilion 1 kilometer per detik. Wah, itu lebih dari sini ke Mekah. Itu 1 detik.
Jadi 1 detik atikir ke Gusti Allah, 1 detik itu lebih dari sini ke Mekah. 1 detik. Kalau 1 jam berzikir luar biasa. Kalau ajarannya Kiai Bahak, insya Allah adik-adik kalau hatinya bersih juga dimulai oleh Allah, ilmu yang tidak bisa berguru ya. Bisa juga terak taat gemar ya, itu ciknya. Jadi itulah pentingnya punya hati yang bersih. Ketika keluar dari rumah melihat burung terbang sendirian berkelepak di udara, dimohonkan kepada Allah semoga burung yang sendirian itu segera mendapatkan kekasih. Bertemu dengan tukang ojek, dimohonkan kepada Allah semoga tukang ojek itu segera mendapatkan penumpang agar dia bisa memberikan makan kepada istri dan anak. Bertemu dengan bakul bakso, didoakan semoga dagangannya laris biar dia cepat pulang. Itu. Jadi adik-adik sekalian, kalau punya hati yang bersih akan menjadi anak yang hormat kepada gurunya. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai guru. Bab kamu tidak tahu Fatihah, yang mengajar kamu Fatihah, guru ngaji, guru madrasah, atau guru-guru yang lain, termasuk ibu kita juga mengajar. Jadi guru itu yang mencerdaskan kamu, membuat kamu menjadi pandai, gelap dalam hatimu disingkirkan oleh ilmu yang ditanamkan oleh guru kepada kita. Karena itu kalau ada hutang yang tak mampu kita bayar, hutang kita kepada guru kita. Karena itu guru kita harus dihormati sebagai pahlawan. Itu ada puisinya juga yang bunyinya begini. Buah kemumu, buah tomat, di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Cuma sayang ya, cuma sayang yang dinyanyikan adik-adik itu Kiai Tatang, guru katanya pahlawan tanpa tanda jasa. Saya tidak mengajarkan itu kepada murid saya. Masa guru pahlawan tanpa tanda jasa? Dian, dosen-dosenmu itu pahlawan yang harus diberi jasa, bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, karena itu saya dimintai bikin mars dan himnonya Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto. Itu minta. Kalau Andi ingin tahu, 3 lagunya Cak Nun itu yang mengarang anaknya ibu saya. Salawat Madura, Salawat Bugis, itu saya yang ngarang. Dan salawat Sasa, salawat Lombok lagi. Nanti kalau ingin, nanti belakangan, kalau sudah saya tak mampu, saya menyanyi, ya, saya ceramah dulu. Libur tak libur. Saya sampai di mana baru? Jadi di himnanya UIN Purwokerto itu, katakanlah tadi Al-Azhar juga seperti itu. Itu ada referen yang begini bunyinya. Alma mater, kehormatan kami, senyum dosen wangi di hati kami. Tidak ada itu sampai sekarang. Ada himnenya perguruan tinggi yang menghormati dosen, belum ada. Silakan pian cari, belum ada. Yang ada baru di UIN Purwokerto. Kenapa saya bikin yang bagus? Karena saya ingin dibayar mahal, kira-kira begitu. Enggak adik-adik, ini guyon ya, guyon. Pokoknya kalau kita bikin yang bagus, insya Allah kita akan mendapat anugerah yang lebih. Insya Allah. Kalau perlu ucapkan kepada guru, ini diselewengkan puisi saya di TikTok. Di TikTok itu diselewengkan menjadi
saja cinta kepada perempuan. Padahal ini kepada guru. Jadi adik-adik kepada guru, kepada ustadz bisa bilang, ustadzku, ustazahku, kiaiku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu, kiaiku, guruku, selalu mekar laksana bunga melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku akan tetap setia, hormat, dan rindu padamu. Itu dong, itu hormat kepada guru. Insya Allah ilmu yang didapatkan dari guru itu walaupun sedikit tapi akan barokah dan bermanfaat. Pada hari ini ya kamu harus pinter lah, tapi hanya pinter kamu, tapi tidak hormat kepada guru, hatinya tidak dekat dengan Allah, ya tak tahu lah. Sebab dalam budaya Madura ada kata-kata begini, montetireng pinter dong, pada guruna bisa kuliah kan, bisa untuk bisa cetakku sampai waktu, tapi yang paling penting tetireng pocur dong, saya tada guruna, mentetireng pinter pada guruna, tetireng pocur saya tada, menurut tetireng saya pocur, pocur semak dek kasih Andi pocur. Siapa si Andi pocur? Hah? Kita bisa jawab ya bakal luar ramon kok. Andi pocur siapa? Makanya Al-Azhar ini perlu sering-sering ngundang saya ya, anak-anak ini buang memosah, buang del mosah, ajar bapak cing ina lega kalema katelo saya montuk lembek. Dalam bicap, tahu lam bicap adik-adik ya. Jadi kepora 2 kilo dia aja, 1,5 kilo kepora. Itu tanda madrasah waktu itu tahun 59 sampai tahun 61, 1 tahun. Jadi sekolahnya Zawawi Imron ini hanya SR 6 tahun, mondok 1,5 tahun dalam bicap. Tidak pernah. Guru agama itu karena ada ugah dulu ujian guru agama, cuman nanti saya bawa jadi kepalakan depan saya itu. Tapi jelek-jelek saya ini dosen S3 sekarang ini. Saya pernah menjadi dosennya Bian di mana, di SMA 5 Surabaya. Saya waktu itu menjadi sastrawan Indonesia karena saya pernah menjadi penyair terbaik Indonesia 5 kali, coba 5 kali jadi penyair terbaik nasional. Dan baru tahun 2010 menjadi penyair terbaik Asia Tenggara. Kemudian menjadi penyair terbaik, saya dapat The Southeast Asia Pride Award. Saya mendapat penghargaan sastra dari Raja Bhumibol Adulyadej. Mana itu? Thailand ya, di Thailand. Jadi begitu ditanya saya, Pak, itu Bapak kok bisa menulis puisi yang sampai menang ke tingkat Asia itu? Mana Pak? Itu yang nulis bukan Zawawi Imron. Siapa Pak? Itu anaknya ibu saya. Jawab saya. Puisi Bapak yang terbagus yang mana Pak? Yang belum saya tulis. Wah, sekarang tua-tua saya ini masih menulis. Baru terbit buku saya yang terbaru Celurit Emas Buah. Jadi adik-adik sekalian, itulah Wabojeng Adigar Kristian. Sekarang kalau diajar nyanyian sholawat karangan saya, mau atau enggak? Mumpung ada Kiai Hasanul Takwim. Dia pertama kali mendengar ini dan putranya, anak saya, keponakan saya. Karena hubungan saya dengan Kiai Bahak ini apa? Ingin tahu kamu? Dulu kepala saya ketika saya menjadi guru agama. Tapi ada yang lebih penting itu, Kiai Bahak dulu, Allah yarham Kiai Bahauddin Mutahari itu mengarang buku namanya Esensi Bahasa. Diterbitkan oleh Pustaka
progresif, Jalan Kiai Mas Mansur Surabaya. Itu pengantarnya bagian depan itu bukan Zawawi Imron, tapi anaknya ibu saya. Coba. Jadi kita dekat. Karena itu Nero Kebehe, salawat. Sekarang saya ajari salawat karangan saya, ya, yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Madura. Ya, Madura, yang bahasa Indonesia sudah saya bacakan tadi tanpa lagu. Ya Nabi, salam de ajunan. Ya Rasul, salam de ajunan. Kakase, salam de ajunan. Solawat kator de ajunan. Ajunan siapa? Hah? Ajunan dia betul. Ya, ini sebenarnya saya ingin ngajar biar juga ada rasa maduranya juga. Ya. Ya Nabi, salam de. Ya Rasul, salam de. Kakase, salam de. Solawat kator de. Ingin tahu lagunya? Yang menyanyi temannya Iwan Fals, tapi suaranya Fals. Begini lagunya. Ya Nabi, salam de ajunan. Ya Rasul, salam de ajunan. Kakase, salam de ajunan. Solawat kator de ajunan. Soal suaramu balas tidak penting, yang penting hatimu tidak balas kepada Allah, hatimu tidak balas kepada Rasulullah, ya. Ya. Itu ajaran Kiai Bah. Inna leka suarana melbal, leka suarana apa itu? Sombong, tidak apa-apa. Bahwa hatinya, ya, di Pamekasan itu, di Pamekasan dekat terminal, saya sering diundang kalau pindah di sana. Ada admin itu sarana. Ya Allah, tapi dia yang bisa membangunkan orang lain, karena muadzin yang lain tertidur semua. Azannya itu begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sanajan suara nafalas, tapi dia tidak balas pada dan bisa menggerakkan kita untuk ikut salat di masjid. Ini bukan untuk ditonton di lapangan, tapi lagu ini ingin menunjukkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau perlu, kata Omai Irama, cinta kita kepada Nabi itu pakai bahasanya Omai Irama, terlalu. Ya. Cinta yang terlalu. Ya. Kalau Omai Irama itu tidak bilang terlalu, tidak terlalu. Yuk ikut saya sedikit ya, pelan-pelan. Siapa ranyeng, meneranyeng dekik melbal. Ya Nabi, salam de ajunan. Tanyeng gelu, tok-tok gelu dekik boleh begitu kalau sudah. Ya Nabi, salam de ajunan. Ya Rasul, salam de ajunan. Kakase, salam de ajunan. Solawat kator de ajunan. Kedua kalinya oleh lebih ranjing sebenarnya. Ya Nabi, salam de ajunan. Ya Rasul, salam de ajunan. Kakase, salam de ajunan. Solawat kator de ajunan. Saya ingin bicara sekarang. Kalau hatimu bersih, ya jadi dua lah bisa. Tapi kalau hatimu kotor, guru nemu bebini lorong cekak, ya ciri pun guru na lepas. Sekali lagi nanti
melantun bersama saya. Yo. Ya Nabi salam doa junan, ya Rasul salam doa junan, kakasih salam doa junan, sholawat kator doa junan. Alhamdulillah sekarang bergantian dengan saya. Saya, Anda, saya, kamu, saya, panjenengan. Ya, gantian. Saya dulu sampai satu bait baru dijawab. Dan lagu mungkin tak penting. Saya lebih penting hati Anda, hatimu, ngitung dekat Rasulullah, dekat Rasulullah, seolah-olah kamu berucap pada Rasulullah. Ya Nabi salam doa junan, ya Rasul salam doa junan, kakasih salam doa junan, sholawat kator doa junan. Yuk. Panyetung Allah. Saya lamun etode Kanjeng Nabi, mau sholawat de Kanjeng Nabi, manabi Allah tak ngutus Nabi, alam ben ate peteng tapi. Nabi Muhammad utusan pungkasan, salera tera ngongkole bulet, manabi misem sarta kasokan, mailang rentek tor kasosaan. Akhlak Nabi katibeng kempengan, rom talebet tade tantingan, Kanjeng Nabi setong kapungan, abdina seneng ngireng ajunan. Ya Allah ilahi Rabbi,
abdina nyon lebih akhirat are di budi nyon akompol sareng kanjeng Nabi. Nirone kampian pasak meniru ini, insya Allah bisa lah. Talek teki pas norok lah. Ya Allah ilahi rabbi, jangan ikut dulu. Ya Allah ilahi rabbi abdina nyon lebih akhirat are di budi nyon akompol sareng kanjeng Nabi. Ya Allah ilahi rabbi abdina nyon lebih akhirat are di budi nyon akompol sareng kanjeng Nabi. Sekarang berdoa, bukan menyanyi, berdoa 3 kali yang barusan kita nyanyikan. Yo, cuman khusyuk ya. Ya Allah ilahi rabbi abdina nyon lebih akhirat are di budi non akompol sareng kanjeng Nabi. Palepioso ya Allah ilahi rabbi abdina nyon lebih akhirat are di budi non akompol sareng kanjeng Nabi. Terakompol lawan kanjeng Nabi sekalian Nabi. Ya Allah ilahi rabbi abdina nyon lebih akhirat are di budi non akompol sareng kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan ada tugas santri lagi. Itu dicetuskan dan saya jumpai di kitabnya Tokoh Madura, tapi gurunya ulama se-Indonesia, namanya Kiai Saikhona Khalil Bangkalan. Saya di pojok kitabnya menemukan kalimat hubul waton, hubul auton minal, kemudian itu dilanjutkan zaman kemerdekaan menjadi hubul waton minal, cinta tanah air adalah sebagian dari, dan adik-adik ada kaitannya Al-Azhar Sumeneb dengan Al-Azhar yang Mesir. Di Mesir ada perguruan tinggi yang namanya Universitas Al-Azhar. Saya mau cerita sekarang. Pada tahun 1964 pada konferensi Islam Asia Afrika yang menggagas adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur
Soekarno, ganteng sekali ya. Jadi ketika negara-negara se-Asia, Afrika, dulu sering disebut Afro-Asia, Afrika Asia. Yang ada yang mengatakan Afrika itu Afro. Kemudian jadi Afrika, Asia, Afrika. Itu semua negara diundang oleh Presiden Soekarno untuk kumpul di Bandung. Tempat berkumpulnya sekarang diberi nama Jalan Asia Afrika. Dulu Jalan Naripan kalau tidak keliru. Itu satu negara di Asia Afrika yang tidak diundang, yaitu negara Israel. Jadi cerdas betul Pak Karno. Negara yang jahat tidak diundang oleh Pak Karno. Di antara tamunya ya, yaitu utusan dari negara termasuk yang bagian pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain Palestina, ada juga Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Nah, utusan dari Mesir itu rektornya Universitas Al-Azhar. Ya. Ulama-ulama termasuk kita yang pertama di sini, Mas alumni Al-Azhar, Mas Kiai Haji Asrawi Hermani, itu alumni Al-Azhar. Lah sekarang rektor Al-Azhar itu datang ke Indonesia sebagai utusan Mesir di konferensi Islam Asia Afrika. Yang namanya Mesir, adik-adik, itu terdiri dari gunung pasir yang sangat luas sekali. Dari sini ke Jakarta itu lautan pasir. Kalau ada tumbuh-tumbuhan itu sedikit sekali. Jadi kesuburan di Mesir itu di tepi Sungai Nil yang subur. Nah, Syekh Mahmud Saltut, rektor Al-Azhar ini datang ke Indonesia. Di negeri yang gersang tapi damai, gersang tapi damai. Jadi Syekh Mahmud Saltut begitu datang ke Indonesia, beliau takjub, beliau terpesona, beliau itu kagum kepada alam Indonesia yang begitu subur. Beda dengan Mesir. Apa yang beliau saksikan? Yang disaksikan mulai dari Bandung sampai Surabaya, gunung biru berselendang awan. Di bawahnya ada hamparan padi menguning laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada buih-buih putih laksana kapas berkejaran menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Syekh Mahmud Saltut takjub dan beliau berkata kepada Presiden Soekarno, ucapan yang sangat indah, tidak pernah ditulis oleh Hairil Anwar dan Rendra, juga tidak pernah ditulis oleh Zawawi Imron. Saking indahnya. Apa katanya rektor Al-Azhar ini kepada Presiden Soekarno? Beliau mengatakan, Indonesia qit'atum minal jannah nukilat ilal au. Indonesia adalah potongan syurga yang diturunkan oleh Allah. Subhanallah. Indonesia potongan surga. Baru 5 tahun sesudah itu Kiai Tatang, ada penyanyi yang bapaknya asal Tuban menyanyi. Orang bilang tanah kita tanah surga, orang yang bilang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Waktu Kiai Hasanul Takwim dan saya masih muda nyanyi itu kan, Gus yang menyanyikan. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi yang mengatakan Indonesia ini tanah surga, Syekh Mahmud
Satu, saya pernah ceritakan ini kepada Presiden Jokowi ketika saya pada tanggal 9 Desember 2018 pidato di depan 7.000 budayawan se-Indonesia yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Saya cerita bahwa Indonesia yang mengatakan tanah surga pertama kali itu adalah Rektor Al. Semoga anak-anak Al-Azhar punya kecerdasan. Kalau tidak percaya, buka. Siapa yang punya HP di sini? Ada. Buka itu pidato budayawan Zawawi Imron depan Presiden Jokowi. Kalau tidak ada banting hatimu, tapi tidak aku ganti. Tapi adalah. Ada yang buka. Nah, pidato budayawan Zawawi Imron depan Presiden Jokowi. Saya mengatakan tentang itu. Tentang Indonesia, negeri potongan surga yang diturunkan oleh Allah di mana? Di dunia, di bumi. Jadi Indonesia, wong memang Indonesia kok. Tapi saya depan Presiden mengatakan tanah air yang subur, makmur, dan indah. Kalau ingin tetap subur, makmur, dan indah, harus diurus oleh hati yang bersih dan indah serta budi pekerti yang indah, hati yang bertakwa kepada Allah serta budi pekerti yang akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu yang mengajarkan pertama kali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Innama bu'ithu liutammima untuk tahun Rosaki Yoja. Ya, jadi akhlak. Jadi semoga nanti Yai datang. Semoga ada anak alumni Al-Azhar yang ada di sini yang menjadi menteri. Kalau perlu jadi presiden lah, asal dipilih. Semoga tidak mustahil kok. Tidak mustahil. Yang penting kamu semoga aku juga Gusti Allah perak tak termasuk Yai. Hari ini kan saya nulis puisi itu tidak belajar kepada siapa-siapa. Nulis sarumbun salah. Apa bagus ya nulis. Yang mengangkat saya pertama yaitu menjadi penyair terbaik nasional. Itu namanya Subagio Sastrowardoyo. Kakeknya bintang film. Siapa namanya yang adik ini? Ya Sastrowardoyo. Itu waktu itu tahun 82 saya. Ayo pilih penghormatan tua, penghormatan guru. Ya Allah. Jadi saya di sini kalau urusan kerja, urusan ustaz. Tapi yang penting urusan tatak. Kalau bagus tatak ramana, aku beceng ngajar, beceng. Mentak beceng ngajar bebejar karena Imam Syafi'i. Ingin mendengar puisinya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau ada anak muda malas belajar waktu mudanya, kalau ada santri malas belajar waktu jadi santri, kata Imam Syafi'i, angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematian. Tolong Al-Azhar mata baik laporkan pada saya, panggil saya kalau masih hidup, panggil di sini. Dikirana angkat ya. Kalau perlu ustadz-ustadznya saya marahi. Ya. Marahi polana kayak tak nak. Itu adik-adik sekalian, mampir ke orang saya. Kalau sudah bocor jadi pemimpin kamu nanti dengan keteladanan. Jadi teladan, jadi pemimpin yang teladan. Saya akan yang contoh. Di Indonesia ini ada yang lucu-lucu juga. Ada ketua DPR yang baca teks Pancasila 17 Agustus oleh Satawan, dikenkes non polisi, non KPK, yang masuk juga penjara karena korupsi.
baca Pancasila. Di sana lah. Tapi Anda kalau pemimpin yang telah teladan, benih teladan, udah teladan. Tuh. Kenapa harus jadi teladan? Kita ini harus punya cinta tanah air. Ini penutup saya. Cinta tanah air adalah sebagian dari, ada puisi saya yang saya baca di Thailand. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa Indonesia. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan dosa dan maksiat. Siapa yang mencintainya, jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dan adu domba. Karena air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kesantunan, keamanan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Karena air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Saya sudah 1,5 jam. Ini Laguna Malam yang kuya boleh, Laguna Malam yang kuya boleh, Saya tanggal 19 Agustus masuk ke Tinggi Padang, Sumatera Barat. Jadi ini serka kerungan, ya. Ini main buka lesel. Tapi ini saya mulai dari dulu hormat kareng tua, hormat guru, ya. Tata krama, kucing ajar, saya tak kucing ajar, bukan muridnya Kiai Baha, bukan Al-Azhar. Ingat, cinta kepada tanah air Indonesia, jangan berkhianat kepada Indonesia. Cukup. Jangan lupa tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Al-Azhar begitu. Di sini untuk Anda semua. Akhirnya kacepot dari Bildapora, salah lopot nyona sapora. Kalau pinjam idiom Jakarta, pohon durian berbuah kedondong, sekian saja dong. Tapi ini barangkali penting. Al-Azhar, sayangku, para pengasuh, hormatku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.